Oke kakak, kami dari SN History. Di sini kita kan mau ngajak kakak collab, mau tahu ini tema ya, dampak positif sama negatif kita explore ke bangunan-bangunan terbengkalai gitu, yang horor-horor gitu loh. Itu temanya itu. Yang serem-serem lah. Yang serem-serem. Ya temanya dampak positif dan negatifnya ya. Boleh nggak kakak sharing dulu? Aku sharing dulu nih, aku yang aku juga mau tahu ceritanya kakak selama kakak punya channel kayak gitu. Ya sebelum aku lanjut ke pertanyaan, aku mau sharing dulu kak ya tentang channel aku. Kan pertamanya kita nih channelnya bangunnya dari 2018 gitu. Terus udah jalan 3 video. Ada apa tuh? Ada halangan gitu, kendala gitu. Terus habis itu kan udah gini karena ada satu teman kita yang meninggal. Itu terakhirnya sama kita sebelum dia meninggal. Tapi sebelum kita ajak dia konten udah sakit emang. Terus habis itu udah jalan videonya. Terus jeda karena ada itu halangan. Terus kita buat lagi sekarang. Namanya lain. Dulu VA Channel. Ya, V Explore gitu. V Explore. Tapi kalau yang sekarang SN History. Itu cerita malam pendek gitu. SN tuh singkatan dari apa? Short Night History gitu. Cerita pendek malam hari lah gitu. Karena kita buat channel ini kan mau tahu informasi dari masyarakat di sekitar sama yang penunggu di sana emang gitu. Jadi udah jalan nih, tapi ada sedikit kejanggalan gitu dari kitanya. Karena kita diikutin juga sering kan sampai rumah. Gitu. Terus ada juga temen yang sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Terus ya sebagian besar nggak bisa tidur karena mungkin mikirin tempatnya itu ya, atau gimana, atau nggak diikutin sampai rumah kan nggak tahu. Kalau istilahnya di Bali kan ke Daud ya. Tapi kita sampai sekarang ini masih jalan lancar. Kita positif aja pikirannya gitu loh kak. Jadi sampai sekarang udah 5 video. Jadi kita sekarang mau collab sama kakak, mau nanya-nanya ini soal penelusuran. Boleh nggak langsung ke pertanyaan aja ya? Boleh. Yang pertanyaan pertama tuh yang seperti di tema ya, dampak positif negatifnya kita ngambil kerjaan seperti itu gimana sih kak? Bagus nggak gitu? Ada bagusnya, ada jeleknya kan gitu. Ya dari bagusnya dulu sih, dampak positifnya gitu. Gimana menurut kakak gitu? Atau aku aja dulu ya. Iya, boleh. Mungkin dari penjelasan orang awam lah istilahnya. Jadi mungkin kebanyakan sih kalau kita melihat sekarang itu jadi dampak positif sih sebenarnya. Pertama kita berjalan channel ini kan berdasarkan karena penasaran, benar sih ada kayak gitu itu. Nah penasaran yang terjawab itu akhirnya itu menjadi positif buat kita sendiri sih sebenarnya. Artinya ya sedikitnya penasaran itu hilang lah gitu. Nah berjalannya waktu kita sudah beberapa kali buat explore ke tempat-tempat kayak gitu tuh sebenarnya sedikitnya itu menjadi hal positif karena gimana? Saat kita tahu bahwa mereka makhluk-makhluk ini tuh ada kayak gitu. Sebenarnya mereka juga punya tujuannya tersendiri untuk aktif lah istilahnya. Nah, berdasarkan juga dari keterangan-keterangan atau penjelasan Jeru, kita diberikan edukasi lah sedikit-sedikit, akhirnya kita tahu ternyata banyak nih hal positif yang kita menyadari mereka, akhirnya kita bisa menghargai mereka ya dengan gitu. Kalau dampak negatifnya sih pertama harus siap mental sih sebenarnya kan. Artinya mesti siap mental, terus nggak banyak orang yang bisa, terutama keluarga sih ya, merestui apa yang kita buat kayak gitu. Itulah menjadi hal negatif. Tapi lambat laun akhirnya ya karena aman-aman aja, akhirnya biasa-biasa aja jadinya gitu. Itu sih sebenarnya cerita. Baik, jadi mungkin pengalamannya begitu banyak karena kami juga di tahap simpulnya belum begitu banyak istilahnya mencerahkan dulu ya bagaimana tentang
ekspedisi malam kan. Jadi sama seperti diri bahwa kami terbentuk karena rasa kekepoan lah. Jadi kami sebagai generasi muda istilahnya ingin menggali potensi-potensi yang memang ada di Bali, ada khususnya. Kemudian jadi kami dari Taksipol itu sebenarnya bukan mencari serem-seremnya sih, bukan mencari serem-seremnya. Jadi bagaimana kami ingin mencari bahwa untuk apa sih kita diciptakan itu bersamaan. Kenapa mesti harus ada yang namanya dualitas di dunia ini. Jadi itu kemudian positifnya lewat kita yang namanya penelusuran kita lebih menghargai yang namanya alam. Jadi alam itu kan istilahnya di dalam tuh ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Jadi kita lebih menghargai dalam artian seperti kejadian di Julah, bagaimana di sana ada teror yang namanya banyak hewan ternak yang dimakan oleh makhluk, kalau di dalam lontar disebut dengan butuh memang kan. Jadi lewat itu kita menjadi tahu bahwa perlunya kita yang namanya melestarikan alam, menghormati yang namanya pohon dan lain sebagainya. Kemudian banyak istilahnya lewat unsur-unsuran kita menjadi tahu, oh ini makhluk ini ada karena kesalahan kita. Salah satunya kita salah yang namanya menempatkan benda yang tidak semestinya kita temukan di rumah, kemudian salah pembangunan di Bali sebelum dewasa kan gitu. Itu positifnya seperti itu. Kemudian lewat ekspedisi malam juga kita lebih lebih giat untuk sembahyang karena rasa takut jadinya kan. Jadi semoga nanti di sana tidak terjadi apa. Jadi kita lebih kusuk jadinya sembahyang karena sifat manusia di saat manusia terancam dengan keamanan dia, keselamatan dia, di sanalah manusia itu akan lebih kusuk dia sembahyang. Beda kalau manusia itu di saat diberikan uang dengan manusia di saat tidak diberikan uang, cara konsentrasinya pasti lebih banyak di saat tidak memiliki uang. Gitu lah, itu positif. Kalau negatifnya, ya pasti ada negatifnya adalah bagaimana cara kita ini sebenarnya telinga dan mata, karena kan banyak netizen yang bisa dikatakan unsur yang baik dan nggak baik dia. Jadi kalau kami di channel, bagaimana kita menempatkan diri, kita ingin terlihat hebat di mata netizen, apa kita menjadi orang yang tepat di mata beliau itu? Karena ada sesuatu yang memang tidak boleh kita ungkap. Contoh nih, kita masuk, sebenarnya ini sesuatu ini orang-orang kan kepo, kenapa sih kok bisa ada orang meninggal di sana? Tetapi dari penghuni sana kita tidak diberikan untuk membuka rahasia itu. Disinilah muncul suatu bisa adu batin lah. Kalau kita mengungkapkan, kita akan terlihat hebat di channel. Oh ini hebat loh. Cuma channel ini yang mampu mengungkap bagaimana rahasia yang selama ini menjadi rahasia. Tetapi di mata beliau yang memberikan kita istilahnya suatu kepercayaan untuk menjaga rahasia itu, kita akan dicap sebagai orang yang tidak tepat untuk diberikan hendak atau wisit lah. Itu kalau negatifnya seperti itu. Karena kan ya namanya juga netizen kan. Iya, istilahnya konsumsi kan, kita tidak bisa istilahnya memuaskan segitu banyak pikiran orang kan. Kalau kami dari Taksipol ya kami hanya menampilkan sesuatu yang memang boleh ditampilkan, menyampaikan sesuatu yang memang boleh disampaikan. Terlepas dari itu masih rahasia beliau. Dan kami percaya suatu saat akan ada orang yang diberikan mandat untuk mengucapkan. Nanti pasti ada. Contohnya mungkin teman-teman dari SN Story mungkin diberikan mandat untuk menyampaikan, ya berarti itu ya harinya rezekinya untuk SN Story untuk menyampaikan itu. Ya kalau dari kita sih itu juga ya, pemikirannya sama gitu sebenarnya, tapi netizen kemarin kita juga punya netizen yang negatif sih gini ya, komen-komentarnya dibilang kita gak guna kontennya kayak gitu loh, kan banyak ya namanya netizen ya kak ya. Terus ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, makanya kita mikir lagi gimana nih ke depannya nih, konten kita jalan nggak lagi gitu. Kalau udah ada netizen yang kayak gini, kita baru loh udah ada netizen gitu. Belum seberapa kita beli, berapa kali dihujat dia? Banyak ya. Kalau kita gini, panggilnya Dewayu ya. Iya. Mungkin saya panggil Dewayu. Kalau kita gini, kita menampilkan sesuatu yang memang real ya. Iya. Yuk, kami dari Taksipol tidak pernah yang namanya mengada-ngada. Kalau ada penampakan yaitu bonus. Karena menurut kami, sekali kita menampilkan sesuatu yang settingan, di saat kita nanti ketahuan, kita punya yang namanya penampakan yang real, kita akan terus dicap settingan. Jadi tampilkan udah. Sedimana kita punya itu, itu memang itu ada, itu real. Karena kita kan mengedukasi, bukan membodohi. Itu kalau menurut publik ya gitu aja sih. Iya, berarti pemikiran kita sama. Konten apa aja. Itu memang lebih
lebih sulit menjadi orang jujur. Kalau menjadi orang terkenal gampang. Seperti beli katakan bahwa menjadi orang terkenal itu gampang, tetapi menjadi orang jujur yang sulit. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman lah. Jadi sekali lagi beli bukan mengguru untuk teman-teman SKN Story ya. Beli bukan mengguru sekali lagi. Hanya berusaha berbagi lah. Luruskan lah gitu. Iya lah, sama-sama istilahnya kita berkarya. Ini kan seniman. Kalau menurut beli ini seniman. Iya. Seniman, kita seniman. Jadi ya kita berusaha menggali potensi-potensi yang ada di Bali lah pada khususnya. Tidak harus bicara masalah serem-serem aja, tapi lewat nanti teman-teman jalan nanti ketemu sesuatu yang nantinya itu menjadi edukasi untuk kita semua. Ayo lo bagikan seperti itu, karena nantinya itu akan menjadi apa, jejak digital dia. Kalau sekarang mungkin teman-teman SKN Story mungkin membahas sesuatu lah, ada edukasinya kan, mungkin yang lain itu menonton tidak mendapatkan sesuatu, tapi kelak dia menemukan masalah yang jawabannya ada di SKN Story, pasti akan dibuka lagi, cari lah. Oh kayaknya SKN Story pernah membahas fenomena ini, itu sih kalau menurut beliau. Relief digital Itu mungkin ada lagi. Oke, kita mau ngasih pertanyaan kedua ya Kak ya. Kenapa ya? Kalau misalkan nih kita langsung mediasi di tempat, apa bagus gitu loh? Tempat. Ya langsung di tempat explore itu. Oh, selama bisa memberikan informasi atau edukasi sih sebenarnya sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Bagus, cuma kan pertama kita, kalau kita berkacamata dari pengalaman kita ya, Taksu Poleng, intinya prinsip kita adalah ke tempat kita explore, kita nggak pernah mengganggu atau menantang lah istilahnya. Kita hanya meminta izin siapa yang punya tempatnya itu secara skala atau niskala, seperti itu aja. Kita nggak mengganggu. Entah kita istilahnya mungkin kalau ada orang yang mampu mungkin menerjemahkan apa yang menjadi secara niskalanya, bagaimana itu bisa diterjemahkan di skala. Kalau kita misalnya dapat izin, apa aja yang kita buat kan pasti kita tuning lah istilahnya kan sedikit. Kalau memang itu dikasih ya sah-sah aja gitu. Cuma kembali lagi sama kayak Jeru tadi, ada pakem-pakem yang biasanya di tempat-tempat tertentu itu yang mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Itu kita harus mengikuti pakem di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan, seperti itu. Intinya gitulah. Positif negatifnya pasti ada. Ya positifnya memang kita bisa menyampaikan sesuatu yang ada di sana. Iya. Negatifnya nanti kan mediator juga kasihan. Karena biasanya di saat kita sudah membuka pintu untuk mengundang makhluk itu masuk, terkadang kita tidak bisa nyetok kok. Bener. Kita tidak bisa memfilter yang mana boleh masuk, mana tidak. Kita kan sudah menyiapkan tempat ini. Kita sudah mengundang, ibarat kita sudah mengundang. Jadi terkadang ada memang yang masuk itu istilahnya berusaha istilahnya membelokkan tujuan kita. Bahkan sekali lagi sebaik-baiknya asal, seburuk-buruknya manusia lah. Terkadang apa yang diucapkan asal itu tidak 100% benar. Dan itu memperkeruh suasana. Dan jeleknya seperti beli Dede katakan, ini kan astral yang berbicara. Nanti dia mengucapkan sesuatu yang tidak boleh diungkap publik. Takutnya gitu. Takutnya nih ada astral. Oh dulu pernah ada orang yang bunuh orang ini. Nanti orang hukum tahu kan ditelusuri. Iya benar. Itu kan kita tidak bisa memberikan secara real. Takutnya kita nanti karena kan undang-undang IT ada, itu sulitnya kali. Karena di mata hukum kan tidak kenal yang namanya apa itu terang lah. Yang jelas udah kita berbicara itu yang berbicara. Iya. Yang bertanggung jawab adalah atas nama channel itu yang bersangkutan kan. Jadi positifnya lah ada informasi yang memang bukan dari kita yang berbicara, dari makhluk itu. Tetaplah positif negatif pasti ada. Setiap pekerjaan pasti ada positif negatif. Di sana lah. Jadi kalau mau membuka pintu harus siap selain menutup. Harus ada yang memang bisa menutup. Yang mampu lah. Kalau sudah tidak bisa terkontrol, ini makhluknya yang masuk sudah tidak bisa dikasih tahu, ya tutup aja lah. Lebih baik kita membuat pingsan aja lah, supaya tidak memperkeruh suasana. Itu sih kalau menurut beli sih. Dan yang paling jelek kan kalau kita nggak bisa milih orang nih yang mau kita dimasukin lah istilahnya di medis. Nanti kan takutnya kameramen yang kena gitu. Kamera masih nyicil, itu yang bahaya. Iya benar tuh benar. Kalau beli biasanya ekspedisi gitu, minta izin kepada yang ada di tempat itu. Beli bilang tuh kalau yang ada di tempat ini siapapun itu, kalau mau menunjukkan diri silakan. Tapi
ya jangan sampai menyentuh kami lah. Iya, benar. Kalau mau menunjukkan diri, mau terlihat di kamera, mau nari pun ya nggak apa-apa. Itu pasarnya kan ya, Itu memang ya. pasarnya, itu hak mereka itu. Itu kalau menurut saya. Ya, itu ya menurutnya kakak ya. Mm-mm. Terus ini pertanyaan ketiga nih. Kedepannya kalau misalkan kita lanjut nih nggak ada gini nggak? Lanjut nih. Lanjut terkait Nggak kan kita banyak netizen gini gitu, terus teman-teman ada yang down karena gini. Ya kembali lagi lah ke kayak yang kakak sebut tadi kan, gitu. Bakal lanjut lagi gitu. Kalau kita sih lanjut. Kalau dari kakak ngelihatnya gimana dari channel kita gitu ya? Jadi gini, kembali ke tujuan awal. Tujuan teman-teman itu mau terkenal apa? Mengedukasi. Iya. Kalau mau mengedukasi, ayo kita mengedukasi. Ya tetap kita mengedukasi. Karena kan istilahnya seperti orang bilang, jangan ngasih tahu orang bodoh loh. Iya. Itu sangat sulit kan, seperti itu memang katakan. Jadi intinya gini, kalau memang tujuan kita untuk mengedukasi, ya udah kita lakukan apa yang memang menjadi tugas kita, menjadi saudara kita. Ya, konsep lakukan. kita ya. Kalau memang tugas kita untuk memberi informasi, ya udah berikan informasi. Masalah diterima, masalah dicemooh, itu urusan mereka dengan sang pencipta. Iya. Karena kita menyampaikan kebenaran, kalau dia nggak percaya dengan kebenaran, sama dengan dia mengkhianati namanya Sayangan J Saraswati. Kalau beli seperti itu. Gitu loh. Kalau mau terkenal, ya udah kita rubah mindset aja, ikuti pasar aja. Iya. Gitu. Gitu ya. Terus nih pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan kita penelusuran ke tempat, mungkin dulunya dihuni sama orang nggak beda agama, kayak orang muslim gitu, apa perlu kita sembahyang di sana walaupun nggak ada pelinggihnya gitu? Apa harus kita sembahyang pakai istilahnya kayak Bali kan canang gitu sama asap, boleh nggak gitu? Prinsipnya kan alam dimanapun tumbuh sama aja, pohon basi gitu. Misalnya di rumah orang muslim tumbuh tetap pohon basi juga namanya kan gitu. Prinsipnya kalau spirit kan semua hal itu sama gitu loh di mata Tuhan gitu. Gitu aja sih. Sama kalau menurut beli gini, yang kita persembahkan itu agama apa ciptaan Tuhan? Menurut begitu. Kalau kita mempersembahkan bunga, itu kan ciptaan Tuhan. Entah Allah mungkin yang menciptakan, entah itu dosanya. Jadi kita kan mempersembahkan apa yang memang ada di alam ini, sama beliau yang menciptakannya seperti itu. Jadi istilahnya maturan canang, apakah kita mempersembahkan agama ini? Enggak. Itu adalah sebagai rasa bakti kepada beliau yang ada di tempat itu. Tidak lepas agama pun apapun itu. Karena kan dulu selain ini kan kita bertumpuk-tumpuk nih. Dulu yang namanya zaman megalitikum kan pasti sudah ada orang meninggal di sini. Zaman megalitikum itu kan belum ada agama. Masuklah peradaban Bali Murba, masuk Bali India, masuk Bali Jawa, Majapahit gitu. Jadi istilahnya kita menghormati beliau yang memang real, dangyang istilahnya, yang ada di tempat itu. Gitu sekarang. Gitu ya. Oke, makasih ya Kak. Terus ini satu aja. Ntar lagi terakhir lagi. Enggak, ini aja. Karena kakaknya juga Nggak apa-apa, santai. Udah apa-apa, nanti gantian nanti biar kami yang nanya. Oh gitu ya udah. Ini terakhir nih, dari tim kita kan ada beberapa yang nanya. Dari aku pengalaman sih, kalau yang komunikasi sama aku itu kebanyakan nggak pakai bahasa halus gitu. Kenapa gitu? Ada nggak yang seperti kita orang-orang Indigo ini dimasukin sama bisa pakai bahasa halus yang keluar gitu? Apa harus bahasa Indonesia aja gitu yang masukin kita? Maksudnya kan kebanyakan ada yang kadangnya di pura-pura tuh ada yang pakai bahasa halus gitu. Terus kayak kalau aku pengalamannya belum pernah gitu. Kalau nggak punyanya aku masuk gitu. Gimana menurut kakak? Apa bisa nggak orang-orang Indigo? Apa perlu orang-orang jero gitu aja yang dimasukin roh-roh yang sangat suci gitu? Jadi berbicara masalah trans lah, itu kan ada level-level, ada tingkatan-tingkatan. Jadi contoh nih, adiknya atau Dewa Ayu lah, mohon maaf, mungkin yang kalau merasa itu memang beliau, kita berbicara masalah tatanan dangyang. Jadi dangyang adalah beliau yang pernah hidup mencapai alam mokya, itu kan dangyang sebut. Otomatis di saat beliau hidup, beliau pasti mengenal yang namanya bahasa Bali halus. Di saat beliau meminjam raga, otomatis real dia akan berbahasa Bali halus. Gitu. Tetapi terkadang ini contoh Dewa itu kan punya kodam, gitu loh. Di saat punya kodam, nah siapa tahu nanti kodam ini memiliki informasi. Jadi yang memerasuki itu adalah kodam kita. Jadi ikut bahasa kita, gitu loh. Jadi tidak selalu kita berbicara, tergantung yang merasuki. Kalau berbicara yang masalah yang merasukinya roh, ya udah roh itu bahasa apa, ya udah bahasa itu. Tapi kalau kita berbicara masalah yang tingkatnya lebih tinggi, kita berbicara masalah beliau,
beliau tuh kan mengenal yang namanya 1000 bahasa lah. Yang menciptakan bahasa itu kan manusia, gitu. Jadi kalau bahasa Balinya istilahnya leng angan-angan mempaliju, dalam pikiran pun beliau sudah tahu tidak harus bahasa Bali halus. Kalau kita fanatik dengan bahasa Bali halus, ya orang bisu nggak punya Tuhan ya. Iya benar. Itu kalau menurut beliau. Jadi tergantung tingkat yang memasuki itu. Kalau yang memasuki Buddha bicara pun nggak bisa seperti di Ocean Blue kan. Ya. Yang memasuki itu adalah harimau di Bali disebut dengan due. Iya. Dengan due, makhluk jadi-jadian lah bebas. Jadi bahasanya seperti bahasa harimau. Dia hanya Kawan teriak-teriak. itu aja. Dia ajak bahasa, kita ajak berbahasa Bali halus. Dia ngerti tapi dia mengucapkannya ya pakai bahasa itu harimau itu. Itu maksudnya. Itu udah soalnya kan dari timnya kita, dia nanya gini, apa perlu yang harus jeru-jeru gitu dimasukin orang suci gitu, apa kita ini nggak bisa gitu, kenapa selalu kalau aku tuh komunikasi sama yang kayak gitu nggak bisa langsung pakai bahasa Bali gitu loh. Sulit kita berucap seperti beliau katakan, semakin tinggi tingkatan beliau kan beliau pasti memilih sesuatu yang memang ya lebih suci lah, tempatnya seperti itulah, tempatnya lebih suci. Tapi jangan lupa beliau bisa menurunkan grade. Itu yang maksudnya. Contoh nih, Apa tuh? ini Tuhan lah Tuhan. Karena mungkin kita ini level kesucian kita tuh rendah, kita tidak mampu menjamah Tuhan. Beliau menurunkan grade menjadi manifestasi Dewa Brahma. Menjadi Kita Trimurti dulu. lagi tidak bisa istilahnya memuja beliau karena kekotoran kita. Beliau lagi menurunkan grade sampai yang paling bawah itu kan orang tua kita. Itu juga sebagai Tuhan yang nyata. Itu loh. Intinya seperti itu, bahwa beliau katakan itu tergantung level yang memasukinya. Gitu ya. Itu loh. Kalau tingkatannya seperti ya dewa apa namanya yang ada di pura-pura seperti itu, ya pasti memilih-milih, nggak mungkin apa orang seperti peminum itu dimasukin, kan nggak mungkin lah seperti itu. Ya. Karena kan tempatnya itu loh. Makanya secara penjelasannya tadi Jero paparkan tuh kan, kita di agama itu dipercaya punya 7 lapisan atas dan 7 lapisan bawah kayak gitu loh. Tergantung di frekuensi mana nih kita masuk gitu. Bener. Oke, makasih kakak. Itu gini dari kita, pertanyaan dari kita. Mungkin kakak ada yang ditanya-tanya Nanti ya. gitu. Oh nanti. Videonya. Oke. Iya. Atau di balik layar aja. Oke. Nah, nanti kan ada video nanti yang khusus membahas tentang SN History lah. Iya. Siapa tahu nanti teman-teman di Taksu boleh mungkin supaya mengenal bagaimana SN History, kita sama-sama istilahnya lah berkarya seperti itu. Atau alangkah baiknya kita mungkin nanti kedepannya collab ya. Ya. Collab untuk mencari ya menghilangkan rasa penasaran Iya. Sebenarnya itu sih tujuannya. Ajak kami. Iya. Kami sih awam di tempat debat. Iya benar-benar. Soalnya kan kita masih penasaran. takutnya baru-baru nih, jadi kita nggak tahu kakak dia Taksu Poleng mau nggak collab sama kita. Kita juga rempuh gitu, takut berani gitu ngechat kakak di DM, kita DM Taksu Poleng waktu itu nggak ada jawaban gitu. Ya udah kita cari-cari lagi kemana, ke Facebook. Ini dikasih tahu kakaknya kan. Ih kayaknya nggak berani deh kalau gini chat pribadi gitu kan. Kayaknya kalau jeronya langsung gimana gitu. Makanya aku chat kakaknya gitu di jeronya. Akhirnya direspon. Jadi kita ya udah semangat kita buat video di sana gitu. Collab aja langsung gitu. Siapa tahu nanti kedepannya kan kita bisa nyambung gitu. Semoga lah habis video ini naik ya. Astungkare. Ya, tembus 1.000-4.000 tayang ya. Terima kasih. Ya segitu aja mungkin videonya ya. Udah segitu aja kakak menerangkannya. Ya. Habis. Udah. Ya juga aku juga tadi lupa ngasih tahu ini kita collabnya di studionya Beli Jero langsung ya. Kita yang kesini gitu. Kita udah minta izin langsung sama Beli Jeronya, sama timnya juga. Jadi kita direstuin untuk kesini. Oke segitu aja. Tanya-tanyanya ya. Mungkin kedepannya kalau mau collab lagi boleh ya Beli Jero ya. Boleh. Silakan Boleh ya. main-main ke sini. Ya udah, terima kasih Beli Sepi Jero. mah. Ya udah, terima kasih Beli Jero ya atas udah ngizinin kita kesini. Ya, terima kasih. Oke langsung aja, nanti kalau misalkan kalian ada komentar, komen aja di kolom komentar kita gitu. Mau nanya-nanya soal Beli Jeronya boleh gitu, soal kakaknya boleh gitu. Terus lokasinya di mana boleh, boleh nggak boleh? Boleh. Boleh. Ya udah segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Jangan lupa nih ada video-video berikutnya yang baru-baru. Jangan lupa dipantau terus. Terima kasih Beli Jero. Ya, rayu.